Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuno Yuliantono, mahasiswa Pascasarjana jurusan Manajemen Konstruksi di Fakultas Teknik Universitas Jana Badra dengan NIM 253613. Pada video paparan ini saya akan menjelaskan tentang teknologi konstruksi di bangunan Bendungan Sepaku Semoy, Kalimantan Timur. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai syarat pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Operasi, Teknologi Pelaksanaan dan Pemeliharaan Berkelanjutan. Paparan ini sendiri dibagi menjadi 6 subbab, yaitu pendahuluan, pengantar teknologi, lalu konstruksi bangunan air, inovasi dan teknologi terkini, tantangan pelaksanaan, dan ditutup dengan ringkasan. Yang pertama, memasuki bab pendahuluan, dapat dilihat pada slide paparan. Ditampilkan target pembangunan infrastruktur pada tahun 2025 oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Pekerjaan Umum ini sendiri atau Kementerian PU memiliki tugas untuk melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia, baik berupa konstruksi jalan, jembatan, perkantoran, sarana ibadah, sarana pendidikan, dan juga bangunan sumber daya air. Pada tahun 2025, rencana pembangunan infrastruktur bangunan air ini sendiri adalah 35% dari total rencana pembangunan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air menjadi prioritas dalam peningkatan dari segi konstruksinya. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipisahkan oleh sungai dan laut. Selain itu, pengelolaan sumber daya air yang baik dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama di daerah tertinggal. Bangunan air sendiri memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah bendungan, spillway, lalu ada waduk, embung, breakwater, dan ada juga saluran irigasi. Pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 sudah terbangun kurang lebih 61 bendungan di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa konstruksi bangunan air ini menjadi prioritas utama pembangunan negara. Berkaitan dengan teknologi pelaksanaan konstruksi, menurut Ervianto Wolfam, teknologi pelaksanaan konstruksi ini adalah penerapan metode, peralatan, dan sistem modern yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, keselamatan, dan kecepatan dari pembangunan suatu proyek. Nah, umumnya pada saat ini teknologi di bidang konstruksi ini mencakup yang pertama penggunaan BIM atau Building Information Management, lalu ada juga penggunaan sistem prefabrication atau modular construction, lalu yang ketiga adalah automation. Salah satu contohnya adalah penggunaan GPS control pada alat-alat berat. Lalu penerapan teknologi konstruksi ini terbukti mampu menurunkan biaya siklus hidup bangunan sekaligus meningkatkan mutu dan keselamatan kerja itu sendiri. Berlanjut pada slide selanjutnya, penerapan teknologi ini menjadi salah satu pelengkap pada elemen utama di konstruksi selain material, metode, dan mesin. Dengan peningkatan penerapan teknologi ini dipercaya dapat meningkatkan produktivitas dan hasil akhir dari konstruksi itu sendiri. Pada saat ini, penerapan bidang keilmuan di bidang konstruksi semakin meningkat dengan adanya PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Salah satunya dibuat oleh Project Management Institute. Menggunakan metode ini dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesuksesan proyek dibutuhkan integrasi manajemen dari setiap bidang yang ada di proyek, mulai dari scope management, schedule, cost, quality, risk, procurement, dan sampai dengan stakeholder. Lalu sebenarnya apa tujuan dari project management ini sendiri? Tujuannya adalah agar dapat menyelesaikan proyek yang saat ini dikerjakan untuk mendapatkan proyek selanjutnya. Selanjutnya masuk ke bab konstruksi bangunan air. Pada paparan ini saya memaparkan salah satu jenis konstruksi bangunan air adalah bendungan. Umumnya ada yang masih belum bisa membedakan antara bendungan dengan bendung, padahal kedua bangunan ini adalah dua bangunan yang berbeda. Secara fungsi, bendung hanya mengatur muka air sungai untuk mengaliri saluran irigasi. Berbeda dengan bendungan yang memiliki fungsi menahan, menyimpan, dan mengendalikan massa air dalam jumlah yang sangat besar. Dari segi kapasitas pun, bendungan memiliki daya tampung hingga jutaan meter kubik dengan tinggi 15 sampai dengan 100 meter di atas pondasi. Dari segi pembiayaan, bendungan tergolong bangunan high risk dan kompleks sehingga biaya konstruksinya pun sangat tinggi. Berlanjut kepada slide selanjutnya. Pada paparan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu bendungan yang berada di Kalimantan Timur, yaitu Bendungan Sepaku Semoy. Bendungan ini dibangun mulai tahun 2022 dan diselesaikan pada tahun 2024.
Bendungan ini memiliki volume tampungan sebesar 16 juta meter kubik dengan luas genangan 321 hektar. Tipe bendungannya adalah urugan tanah homogen, memiliki tinggi lebih dari 25 meter dari pondasi. Proyek ini merupakan salah satu proyek strategis nasional karena menjadi infrastruktur pemenuhan air baku di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa metode dan inovasi di proyek ini. Yang pertama adalah metode pelaksanaan cut and fill atau galian timbunan tanah. Di proyek bendungan Sepaku Semoy ini, metode cut and fill-nya dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya adalah open cut, slouging, dan pembuatan dinding penahan tanah pada beberapa area. Seluruh pelaksanaan pekerjaan tanah pada proyek ini menggunakan alat berat sehingga produktivitas tetap dapat diukur walaupun terkendala oleh cuaca. Lalu pemanfaatan tanah galian. Di proyek ini semua tanah galiannya ini dilakukan penimbunan kembali di area proyek sehingga tidak ada tanah yang dikeluarkan. Kenapa seperti itu? Karena jika dilakukan pengeluaran tanah maka akan mengotori akses jalan di sekitar proyek. Mengingat proyek ini berada dekat dengan kawasan pemukiman warga. Juga metode precast pada beberapa jenis materialnya, terutama untuk material-material yang volumenya besar dan berulang. Pengertian dari precast ini sendiri adalah material yang difabrikasi di pabrik, sehingga pada saat pelaksanaannya tidak perlu dilakukan pengecoran in situ. Hal ini dapat meningkatkan lebih dari 30% produktivitas pelaksanaan di lapangan, dan juga lebih efektif dalam menjaga mutu material. Adapun di proyek Bendungan Sepaku Semoy ini, beberapa jenis precast yang dipakai adalah saluran Udit, saluran box culvert, dan seat pile. Lalu penggunaan alat berat di proyek ini diantaranya adalah ekskavator, bulldozer, motor grader, heavy dump truck, dan vibroleller. Sehingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan ini dapat dilakukan secara zoning dan serentak. Tidak perlu menunggu satu bagian selesai dan berpindah ke area lainnya. Lalu selanjutnya memasuki subbab tentang inovasi dan tren pada dunia konstruksi saat ini. Yang pertama adalah tentang BIM. BIM ini sendiri adalah singkatan dari Building Information Modeling. Ini adalah metode digital yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan menganalisa model informasi bangunan secara terintegrasi sepenuhnya. BIM memungkinkan seluruh elemen struktur, arsitek, mekanikal, hingga utilitas untuk direpresentasikan dalam model 3 dimensi. Sehingga setiap perubahan desain dapat terpantau secara otomatis dan konsisten. Adapun ada fungsinya juga berupa clash detection, jadi BIM dapat mengidentifikasi potensi benturan antara elemen sebelum pelaksanaan proyek dan pada masa pelaksanaan proyek. Seperti yang ditampilkan, BIM saat ini sudah ada beberapa tingkatannya, mulai dari 2 dimensi sampai dengan 8D. Namun yang umumnya dipakai di proyek ini yang 2D, 3D, dan 4D. 2D sendiri ini merupakan dokumen dasar, umumnya ini seperti gambar teknik 2 dimensi, gambar denah, tampak, dan potongan. BIM 2D ini menjadi dasar dokumentasi desain yang nantinya terhubung dengan model BIM itu sendiri. Lalu ada juga BIM 3 dimensi. Ini adalah model geometrik 3 dimensi untuk mengintegrasikan seluruh elemen pekerjaan mulai dari struktur, arsitektur, dan MEP. Nah, ini yang biasanya dipakai di proyek-proyek konstruksi saat ini. Nah, namun ada pun upgrade berupa BIM 4D. BIM 4D ini menggabungkan model 3D dengan jadwal proyek sehingga menghasilkan simulasi urutan pekerjaan konstruksi secara visual. Tahap ini memungkinkan perencanaan logistik, analisa resiko keterlambatan, dan optimalisasi urutan konstruksi. Progres konstruksi dapat dipantau sesuai timeline dan secara real time. Nah, selanjutnya adalah teknologi drone lidar. Metode drone lidar dalam proyek konstruksi adalah teknik pemetaan dan survei yang memanfaatkan drone dengan dipasangkan lidar. Lidar ini sendiri adalah light detection and ranging. Hal ini untuk menghasilkan data topografi dan model permukaan dengan akurasi yang sangat tinggi. Jadi metodenya adalah si lidar ini tuh menembakkan ribuan laser cahaya ke permukaan bumi, lalu kemudian mengukur waktu kembali si lasernya itu sendiri, sehingga dari pemantulan laser itu didapatkan jarak dan elevasi objek secara presisi.
Kombinasi drone dan lidar ini memungkinkan mengumpulkan data geospasial dalam waktu singkat, termasuk pada area yang sulit dijangkau seperti lereng terjal, hutan lebat, sungai, dan wilayah konstruksi yang berbahaya. Inovasi yang selanjutnya adalah beton admixture anti-kropos. Ini adalah bahan tambahan kimia yang digabungkan kepada beton ready mix. Umumnya diformulasikan khusus untuk meningkatkan walkability dan kepadatan beton, sehingga rongga atau udara atau void ini dapat diminimalkan selama masa pengecoran. Admixture ini bekerja dengan cara memperbaiki aliran beton dan mengurangi segregasinya, sehingga nanti permukaan beton ini menjadi lebih rapat dan tidak terdapat kropos. Selain itu, beberapa admixture anti-kropos ini juga memiliki sifat water reducing dan self compacting yang mampu meningkatkan kualitas akhir dari beton itu sendiri. Lalu selanjutnya ada konstruksi model modular knockdown. Ini adalah sistem bangunan yang dirancang dengan komponen-komponen yang dapat dibongkar pasang, namun tidak mengurangi atau mengubah integritas dari strukturalnya. Jadi setiap elemen yang ada di modularnya, kayak seperti dinding panel, rangka struktur, lantai, dan atap, ini diproduksi secara presisi di pabrik, lalu dikirim ke proyek dalam bentuk kit sehingga tinggal dirakit di lapangan tanpa adanya proses pengelasan umumnya. Sistem knockdown-nya sendiri ini sangat ideal untuk membangun bangunan sementara seperti fasilitas proyek berupa shelter ataupun kantor dan bedeng. Nah, pemanfaatannya sendiri di dunia konstruksi saat ini, umumnya modular ini digunakan untuk bedeng pekerja dan kantor proyek, sehingga dapat memangkas waktu pelaksanaan pada masa persiapan. Selanjutnya adalah tantangan dan solusi yang ada di lapangan pada konstruksi bangunan air. Jadi konstruksi bangunan air ini sendiri sering menghadapi beberapa kendala yang signifikan. Beberapanya adalah kondisi geologis yang kompleks serta cuaca ekstrim. Kedua hal ini dapat mengganggu stabilitas, keselamatan, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Kondisi geologis seperti tanah lunak, lapisan tanah heterogen, zona patahan atau batuan keras ini pun dapat mempersulit pekerjaan tanah berupa galian dan timbunan. Pada akhirnya nanti bisa terdapat resiko keterlambatan pekerjaan pondasi dan struktur. Di sisi lain, cuaca ekstrim ini seperti hujan deras, banjir, angin kencang, atau perubahan muka air sungai dapat menghentikan operasional lapangan di konstruksi bangunan air. Ini pun dapat merusak hasil pekerjaan yang berlangsung serta meningkatkan resiko longsor pada area tanggulan atau lereng. Jadi kombinasi kedua faktor utama permasalahan ini bisa membuat konstruksi bangunan air ini membutuhkan perencanaan yang teknis yang sangat matang. Lalu monitoring lapangan dan insentif serta adaptasi metode kerja ini sangat dibutuhkan agar dapat menyelesaikan permasalahan ini. Pada pelaksanaannya sebenarnya permasalahan-permasalahan tersebut dapat dimitigasi dan ditanggulangi sedini mungkin. Contohnya pada kondisi cuaca ekstrim, hal ini dapat ditanggulangi dengan menambahkan pompa dewatering, lalu peninggian tanggul sementara, dan penyesuaian jadwal konstruksi mengacu pada estimasi cuaca, biasanya diterbitkan oleh BMKG. Lalu pada permasalahan keterbatasan lahan kerja pun ini dapat ditanggulangi dengan membuat jalan akses temporary. Hal ini dapat mempermudah pelaksanaan pekerjaan, apalagi jika proyeknya berada di pedalaman atau jauh dari jalan akses utama. Lalu pada konstruksi bangunan air ini tidak dapat dipungkiri juga kendala-kendala berupa perubahan desain pada masa pelaksanaan konstruksi. Hal ini pun yang harus segera direview oleh tim proyek agar tidak menjadi resiko memperhambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mengurangi kualitas pekerjaan. Lalu berlanjut ke slide selanjutnya. Di studi kasus di paparan ini menunjukkan foto kegagalan konstruksi akibat cuaca ekstrim. Jadi dapat dilihat ini ada bekisting saluran yang sudah siap cor, namun menjadi tertimbun oleh lumpur dan tergenang air. Ini karena lereng yang ada di sekitar dari saluran tersebut tidak dilakukan mitigasi resiko, sehingga lerengnya longsor dan semua tanahnya bercampur air menjadi lumpur. Seharusnya dilakukan proteksi pada area lereng sebelum dilakukan pembuatan bekisting. Secara sederhananya dapat menggunakan kayu cerucuk, namun bisa juga menggunakan konstruksi temporary seperti sheet pile.
Hal-hal ini dapat menanggulangi adanya longsor ekstrim pada area lereng. Lalu memasuki ke subbab terakhir di paparan ini, yaitu tentang kesimpulan. Yang pertama adalah infrastruktur bangunan air ini sangat penting di Indonesia karena negara ini memiliki curah hujan tinggi, ribuan sungai, adanya juga resiko banjir dan kekeringan, serta kebutuhan pengelolaan air baku yang terus meningkat untuk mendukung pertanian, energi, dan ketahanan pangan. Yang kedua adalah 30% permasalahan pada konstruksi bangunan air adalah pada kondisi geologis yang kompleks dan cuaca ekstrim. Hal ini terdapat beberapa solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi pada konstruksi bangunan air ini dapat meningkatkan produktivitas pelaksanaan di lapangan dan menjaga kualitas hasil pekerjaan. Kurang lebih seperti itu paparan yang saya paparkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.